وفي الجفون الأربعة في كل جفن منها ربع دية. واللسان لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان لأغثق وأرت. والشفتين وفي قطع إحداهما نصف دية وذهاب الكلام كله، وفي ذهاب بعضه بقسطه من الدية. والحروف التي توزع الدية عليها 28 حرفا في لغة العرب. وذهاب البصر أي إذهابه من العينين، أما إذهابه من إحداهما ففيه نصف دية. ولا فرق في العين بين صغيرة وكبيرة وعين شيخ أو طفل. وذهاب السمع من الأذنين، وإن نقص من أذن واحدة سدت وضبط منتهى سماع الأخرى، فوجب قسط التفاوت وأخذ بنسبته من الدية. وذهاب الشم من خرين، وإن نقص الشم وضبط قدره وجب قسطه من الدية وإلا فحكومة. وذهاب العقل، فإن زال بجرح على الرأس له أرش مقدر أو حكومة وجبت الدية مع الأرش. والذكر السليم ولو ذكر صغير وشيخ عنين. وقطع الحشفة كالذكر ففي قطعها وحدها دية. والأنثيين أي البيضتين ولو من عنين ومجبوب. وفي قطع إحداهما نصف دية. وفي الموضحة من الذكر الحر المسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Wa tukammalu diyatun nafs, dan disempurnakan diatnya nyawa. Artinya wasabaqat, sudah berlalu annaha mi'atun minal ibil. Wa tukammalu, dan disempurnakan diyatun nafs, diatnya nyawa. Artinya begini, ada beberapa jinayat tidak sampai menghilangkan nyawa, tapi diatnya nyawa. Faham ya? Wa tukammalu diyatun nafs, di sini maksudnya ada beberapa jinayat tidak sampai menghilangkan nyawa, tapi diatnya nyawa. Kapankah jinayat yang tidak menghilangkan nyawa tapi diatnya nyawa? Fi qat'i kullin, di dalam memotong kullin, setiap satu, minal yadain, daripada dua tangan. Dua tangan itu adalah sama seperti membunuh. Berapa? 100 onta. Berarti satu tangan berapa? 50 onta. Paham ya? Warijlain, dua kaki 100 onta, berarti satu kaki 50 onta. Fayajibu fi kulli yadin, maka wajib di setiap tangan, au rijlin, atau kaki, khamsuna minal ibil, 50 daripada onta. Fi qat'ihima, kalau memotong dua-duanya, mi'atun minal ibil. Oleh karena itu kalau motong tangan dua, kaki dua, dapat 200. Ya, kaya ra? Ya. Seneng apa ndak antum kaya raya? Seneng, gak duwe tangan, gak duwe kaki ya. Jelas ya? Wa tukammalu diyatu fi qat'il anaf, dan disempurnakan diat dalam memotong hidung. Hidung ini satu hidung 100 onta. Kalau di JPI gini tok 33,3 ya. Atau ininya tok 33 sepertiga. Ini juga 33 sepertiga. Jelas ya? Jadi masing-masing sepertiga daripada dia kamilah. Ai fi qat'i ma lana minhu, artinya memotong yang lana, apa lana? Lentur. Apa yang lentur ini? Yang lentur. Yang bisa digerakkan namanya lana, ya. Artinya tidak sampai memecah apa? Tulang. Tulangnya nggak sampai dipotong. Motong tulangnya beda lagi nanti hukumah. Wahwal marin, yaitu disebut marin. Wa fi qat'i kullin min tarafaihi wal hajiz sulutudiyah. Adapun memotong dari setiap satu kullin itu apa artinya kullin? Ai kullu wahidin. Ya, tanwinnya itu disebut tanwin apa? Iwad. Tanwin apa? Tanwin iwad itu mengganti. Iwad itu menggantikan satu kata, yaitu wahid. Ya, bisa menggantikan satu kata, bisa menggantikan satu huruf, bisa menggantikan satu jumlah. Kalau menggantikan satu huruf seperti qadin, asalnya qadiyun, jadi qadin. Kalau menggantikan satu kata seperti kullun atau kullin atau kullun atau kullan. Kullun artinya kullu wahidin, kullin kulli wahidin. Paham ya? Satu kata terbuang, diganti tanwin. Bisa menggantikan satu jumlah seperti wahina idzin atau waqta idzin, hina idzin, waqta idzin. Asalnya itu id, hina id, kada wa kada. Ya. Hina id, jadi yang terbang itu buahnya. Jelas ya? Tanwin iwad. Wa fi kullin. Oh, mana tadi? Wa fi qati kullin min tarafaihi, dan dalam memotong kullin ai kulli wahidin min tarafaihi, daripada dua ujungnya. Ada torof, ada torf. Torof roknya fathah, torof. Ada torf, roknya sukun. Kalau roknya fathah artinya apa?
ujung. Kalau roknya sukun artinya mata. Faham? Torf, jelas ya? Torf mata, torof ujung. Ngerti? Fikulin, dan dari memotong setiap satu min torofaihi, bukan torfaihi. Torofaihi. Kalau torofaihi dua matanya, torofaihi dua ujungnya. Ini maksudnya satu dua sisinya, satu dua. Wal hajiz ini pemisah, yaitu yang tengah-tengah. Ini hajiz. Faham? Pemisah antara dua lubang. Sulusu dia sepertiga diat. Berapa sepertiganya 100? 33, 33 atau 33 sepertiga ya. 33 dan sepertiga onta. 33 dan sepertiga onta. Paham ya? 33 onta dan sepertiga daripada onta. Ngerti sepertiga onta? Ngerti sepertiga onta? Apa sepertiga onta itu? Satu onta tapi paruedang. Untuk dia sepertiga, yang 2/3 untuk yang pemilik pertama. Paham? Jadi dikasih 33 onta bleng. Ditambah satu onta ini diparuh, dibagi yang sepertiga punya kamu, yang 2/3 punya. Jadi kalau mau disembelih ya dibagi, kalau mau dijual uangnya dibagi. Kalau nggak disembelih nggak dijual ya tidak masalah. Kepemilikan bersama berarti ya, kepemilikan bersama. Itu artinya sepertiga onta. Paham ya? Jadi 33 onta ini sudah dilepas, sepertiga onta ditambah. Wadah. Waktu kamalu dia tu fiqatul udhunain, dan disempurnakan juga dia di dalam memotong dua telinga. Dua telinga berarti apa? 100. Kalau satu telinga 50. Auqal ihima, mencabutnya. Yo, mencabutnya ya. Ya apa rasanya itu? Tak terbayangkan. Masih syar'a ya tuh. Bi ghairi idah. Idah kemarin apa idah itu? Apa idah artinya? Menampakkan tulang, cabut, cetuak, tapi tidak sampai ketok belungi. Tidak sampai ketok. Ngerti ya? Fa in hasala ma'aqallihi ma'idahun. Kalau ketika mencabut cetuak kelihatan tungkoraknya, ya. Wajib arsyuhu, wajib apa? Wajib diatnya lagi kan, idah ada lagi kan begitu ya? Kan antum kemarin sudah, mudhiha itu ada diatnya. Faham? Asy-syajjaj berapa kemarin? 11 ya? 10 apa 11? 10 kalau di sini kalau tidak salah, di Yakut 11, di syarahnya Yakut. Dikit. Syarahnya Yakut itu biasanya ngambil dari Bujairami. Tapi di sini 10 ya, 10 kemarin ya. Gara-gara luka apa itu? Damiyah bidami'ah ya. Damiyah sama dami'ah itu di sini dijadikan satu padahal berbeda. Antum masya Allah yang mutolak sampai tidak bisa jawabnya. Sing iso jawab berarti gak mutolak ya. Sing liyane mutolak semua. Paham ya? Nah, dari sekian banyak syajjaj atau syajjaj itu yang ada diatnya cuma satu, yaitu mudhiha. Faham ya? Wajib arsyuhu jadi double berarti, telinga sendiri, mudhiha sendiri. Faham? Fa fi kulli udhunin nisfu diatin, maka wa fi kulli udhun, dan setiap telinga nisfu diatin separuh diat 50. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fi ma dzukir dari yang disebutkan baina udhunis sami' wa ghairihi, antara telinganya normal sama telinganya budek. Jadi udhun yang dimaksud di sini adalah daunnya, bukan lubangnya. Lubangnya nggak bisa dicabut ya.
Kecuali nggak bisa dipotong, kecuali kalau dicabut ya tetap ada lubangnya. Maksudnya ini daunnya. Faham? Daun telinganya. Walau aibasal udhunain, jika dia tidak memotong dan tidak mencabut telinga tapi membuat kering. Aibasa al udhunain, dibuat kering. Bijinayatin, dengan jinayat, alaihima fafiha diyatun. Apa artinya mengeringkan ini? Kalau menghilangkan manfaatnya nanti ada sendiri, wallahu alam ya. Menghilangkan manfaatnya juga sama diat. Apa? Adhabal dijadikan tidak bisa bergerak. Telinga kan bisa bergerak ya. Siapa yang bisa gerakkan telinga? Bisa gerakkan telinga ya. Aibasa mungkin dicetol cetak sampai uratnya apa? Lepas dan tidak bisa bergerak. Paham ya? Telinga itu termasuk daripada 8 anggota badan yang gerakannya kecil. Ada 8 anggota badan gerakannya kecil, tidak membatalkan sholat. Di antaranya apa? Telinga. Antum bisa lihat itu ya, 8 anggota badan. Di antaranya jari. Antum bayang jari gini. Batal apa enggak sholatnya? Kecuali kalau tujuannya main-main. Kalau tujuannya main-main, hatta haraka ghalila, batal sholatnya karena gosotnya. Atau telinganya gerak-gerak, walaupun sengaja tidak batal karena dianggap apa? Khafifah. Paham? Ngerti khafifah? Gubernur ya. Jadi aibasa di sini maksudnya menjadikannya tidak bisa bergerak, dijadikan lumpuh ya. Tapi telinga itu fungsinya bukan di gerakannya, fungsinya di mana? Pendengarannya, ma'ani. Nanti ada masalah ma'ani. Walau aibasal udhunain bijinatin alimah bafiha diyatun. Wal ainain, 2 mata. Ya apa 2 mata ini? Ya dicongkel, dikeluarkan atau ditusuk, dibutakan sama saja. Ya, atau matanya masih ada tapi dijadikan buta, dikampleng tepak sampai sarafnya apa? Saraf matanya rusak, bisa. Jelas ya? Sayyidina Musa menempeleng malaikat sampai matanya lepas. Malaikat Israel ketika disuruh untuk mencabut nyawa Nabi Musa, langsung ketok pintu, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, buka. Ada apa? Saya datang untuk mencabut nyawa Anda. Tempeling sama Nabi Musa, tepak. Ya. Paham? Refleks, geladap kan begitu ya. Datang ngambil nyawa. Langsung tempeleng, tepak. Itu diceritakan sampai matanya complong. Padahal malaikat kan nuronia, makhluk yang terbuat dari cahaya. Tapi ketika menemui Nabi Musa, beliau berwujud manusia. Faham? Akhirnya diambil lagi matanya, dikembalikan lagi, jadi bukan manusia ya. Langsung lapor kepada Allah. Ya Allah, lapor apa? Ditempeling saya. Kata Allah, kamu salah ngomongnya. Harusnya apa? Permisi. Wahai Nabi Allah, Anda tak kasih pilihan. Mau kepingin tetap di dunia, apa sudah kangen sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kasih cara ngomongnya, kan begitu ya. Kalau ngomong sama orang yang makomnya lebih tinggi harus ada sopan santunnya. Ini menandakan bahwa para nabi makomnya lebih tinggi daripada
malaikat ya. Buktinya malaikat Israel ditempeling. Kan begitu ya? Berarti Nabi lebih mulia daripada malaikat. Seandainya Nabi lebih rendah, ya pasti Nabi Musa tidak berani nempeling malaikat Israel. Jelas ya? Akhirnya datang lagi malaikat Israel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Kirim salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enak sudah ngomongnya ya. Kata Allah, Anda dikasih pilihan. Mau tetap di dunia apa kangen sama Allah? Maka Nabi Musa menjawab, saya kangen sama Allah. Cabut. Paham? Jadi intinya di sini menempeling pun juga bisa merusak mata. Karena yang nempeling Nabi Musa, maka sampai matanya coplok ya, lepas. Mafhum? Menempeling bisa merusak mata. Makanya hati-hati kalau softo, ngerti? Kadang-kadang orang itu softo terlalu keras sampai sarafnya rusak. Tabuk-tabukan, tepuk, itu bisa merusak saraf. Tidak usah. Softo, tapi jangan menggunakan kekerasan. Ya, tanpa kekerasan. Ada santri pondok pesantren tidak bisa zuat, ininya tidak bisa gum. Zuat tapi tidak bisa gum, akhirnya apa? Istrinya minta apa? Minta fasakh, minta firaq. Kenapa? Dia tidak tahu kalau tidak bisa gum. Dia merasa dirinya normal-normal saja. Dianggap aku gak gum oleh derung zuat, kan begitu ya? Ternyata setelah zuat tetap tidak gum. Karena dulu waktu di pesantren pernah guyon sama sohib-sohibnya. Waktu masih zugur-zugur sak mene iki, ya. Kakinya ditali sampai tali, jempolnya diikatkan ke hago itu. Dia tidur dibangunin, kaget, nyentak kakinya, cedak. Sarafnya cepot putus, tidak terasa, mek sakit, aduh. Setelah itu khalas, selamanya tidak bangun. Itu yang softo itu kenapa? Diet. Siapa yang nali sampai sing buga itu? Kena diet itu. 100 onta itu. Jelas? Jinayat itu. Paham ya? Jadi softo, tapi tidak usah menggunakan kekerasan. Tidak sehat. Ya, bisa anak pondok bisa gitu. Tidak sehat, tidak bagus. Bahkan bisa mengarah kepada kriminalitas. Ya, jinayat. Wadah. Ada di sini yang softonya keterlaluan? Hah? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Mahrus iki, meneng iki arek iki. Hah? Ngepuknya apa lo dak wani ya? Hah? Oh gitu ya, ribon. Wadah. Taib, jadi 2 mata 100 onta, berarti 1 mata berapa? 50. Wasawaun fi dzalika ainu ahwal. Apa ahwal itu? Juling ya. Ahwal itu juling. Kudu wong Jawa bukan ya. Paham? Bukan orang Jawa disebut ahwal, salah. Kalau orang Jawa itu dulu sama habaib disebut akhwal. Akhwal itu artinya saudara ibu. Jadi orang dulu itu medulur. Ngerti medulur? Mendekatkan diri kepada orang pribumi, orang Jawa dengan menyebut akhwal, saudara ibu. Ya. Jadi dianggap misanan. Akhwal artinya misananku iki dulur iki, saudara ibu. Bukan ahwal. Ahwal apa? Joling ya. Paham? Akhwal itu artinya saudara ibu ya, dulur. Paham ya? Orang dulu gitu. Sawaun fi dzalika ahwal. Apa ahwal tadi?
juling. Au awar, apa awar itu? Buta sebelah. Nek jare wong Jawa kicer, ya, buta sebelah. Paham? Kicer, buta sebelah. Ngerti ya? Dulu itu ada seorang wali min auliyaillah. Oleh Allah diciptakan matanya buta sebelah. Sama orang-orang dibilang dajjal. Loh, wali besar ini. Tapi beliau sabar, berkat kesabarannya dan makomnya tinggi sampai salaman sama Rasulullah SAW di makamnya Rasulullah. Semua orang melihat ada tangan keluar begini dari makam Nabi. Dilihat orang, wali gede, diakui oleh Imam Al-Haddad. Ya. Jelas ya? Au a'mash. Apa a'mash itu? Rabun senja. A'mash itu apa? Rabun senja. Ngerti rabun senja? Kayak PT. A'mash itu penyakitnya ayam. Ngerti ayam? Ayam itu kalau siang dia berani keluar. Kenapa? Karena matanya terang. Matok sana, matok sini nyari makan. Tapi kalau sudah maghrib pasti pulang. Ada ayam malam-malam keluyuran? Tidak ada. Walaupun ayam yang dilepas, kalau malam pasti pulang. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat. Ayam kalau sudah malam tidak bisa melihat. Saya tidak berani. Mumpung sore itu mulai wes. Mulai. Durung maghrib ya. Maghrib pasti di rumah. Maka nilai anak arek dolan. Maghrib belum pulang, kalah ambek petik, ya, kalah sama ayam. Paham ya? Maghrib dolan gak mulai, kalah ambek petik, kan begitu orang tua dulu kalau marah ya. Jadi ayam itu kalau malam apa? Tidak kelihatan, rabun dia. Maka tidak berani keluyuran malam-malam ya. Jelas. Namanya apa rabun? Senja. Kalau gelap tidak usah. Nggak bisa kelihatan. Tapi kalau siang, jadi perlu mataharinya itu wattnya, perlu lampu yang wattnya tinggi. Kalau ingin tahu berapa wattnya matahari, kalau siang-siang urupna, ngefek apa enggak? Enggak ngefek, karena kalah terang sama matahari. Jadi cahaya matahari itu ibarat lampu yang wattnya wes enggak karu-karuan sudah ya. Paham ya? Itu namanya a'mash. Wa fil jufunil arba'ah, dan di dalam apa? Kelopak mata yang jumlahnya berapa ini? 4, setiap mata 2, atas bawah. Fi kulli jafnin min harubudiyah, setiap kelopak seperempat diat berarti berapa? 25 ya. Kelopak etok itu 100, motone 100 lek loro ya. Wadih. Wal lisan, lidah. Kalau lidahnya dipotong, tidak ada bedanya antara anatik yang bisa bicara, salimud dzauq yang apa namanya? Yang indranya salimud dzauq, indranya apa? Indranya normal. Apa artinya salim? Normal. Dzauq itu indra perasanya. Bisa nyicipi. Ada orang yang tidak bisa nyicipi, ya. Faham? Saya pernah ketemu ada orang makan rawon, lauknya apa? Lauknya apa? Melon, ya. Jadi bertamu ke rumahnya orang, ada acara apa gitu, tahlil atau apa, kasih rawon dan disuguhi buah-buahan. Paham? Ngambil melon dijadikan lauk. Tak bilang dong, antum kok ngambil melon dijadikan lauknya rawon?
Iya, karena lidahnya sudah tidak ada rasanya. Jadi kalau makan rawon ada rasanya, kecuali melon. Artinya kecuali manis. Kalau manis ada rasanya. Jadi ngambil melon supaya ada rasanya. Kalau asin sudah tawar. Nah, tidak ada. Paham ya? Gara-gara gula. Perokok berat akhirnya kena gula. Ya. Wabah. Walau kana lisan di althaq wa arat, walaupun lisannya itu adalah untuk siapa? Althaq atau milik althaq atau arat. Althaq itu apa? Althaq itu yang mengidghamkan di luar apa? Tempatnya ya? Oh bukan. Apa althaq itu di fikih itu? Idgham fi ghairi maudhihi ya. Iya. Alladhi yudgham fi ghairi mahalli idgham. Apa arti itu? Althaq. Mirip-mirip althaq apa artinya? Iya. Sin kepada sa. Oh. Kalau arat yudgham bi ghairi mahali idgham ya. Oh iya iya. Iya arat yang yudgham bi ghairi mahali idgham. Kalau al-sag itu sa semua. Astagfirullahaladzim. Ada sahibna ini al-sag. Jadi bahasanya sa semua. Kamu bisa. Saya enggak bisa ya. Gak bisa menisin, tak kabeh. Sampai ustaz dikuda. Ayo maca bismillah. Bismillah, dosa kok bismillah jare. Kalau isim kan nama ya. Kalau isim apa isim? Dosa. Iya al-fadl. Kalau arat mengidghamkan di selain mahalnya idghamnya. Idgham itu kan dua huruf yang makhrajnya berdekatan kemudian digabung. Ya, seperti di Al-Qur'an zal sa dengan zal karena mirip. Yalhaz zalik. Jadi yalhaz zalik. Arat enggak Kak nyambung ya di idghamno. Seperti sin ambek ta ya. Ihdinas siratal muttaqim. Lho kok muttaqim? Kan harusnya Lho idgham iku sin ketemu ta di idghamno. Paham? Memang enggak bisa, bilang disuruh mustaqim enggak bisa, bisanya muttaqim. Padahal sin sama ta makhrajnya apa? Beda. Beda jauh maksudnya, enggak berdekatan. Wadih. Itu namanya arat. Walaupun arat atau alsal. Wasyafatain kedua bibir. Afiqat ihdahuma nisfu. Kemudian ma'ani. Tadi kan fisik. Ya. Kemudian ada yang ma'ani, fisiknya ada tapi ma'aninya tidak ada. Fungsinya tidak ada. Seperti apa ini? Wa dhahabul kalam, menghilangkan kalam, kulluhu wa ataf ke fi ya, fi qat'i. Wa dhahabil kalami kullihi, dan menghilangkan kalam, zahab di sini artinya idhab ya, idhabi. Zahabil kalam, hilangnya kalam kulihi semuanya. Faham ya? Ditegak sampai bisu. Ya. Atau disuruh minum air keras. Iki lho, zan iki diminum ternyata air keras.
akhirnya hancur mulutnya gitu, nggak bisa apa-apa sudah. Kan melontos ya, kena air keras. Paham ya? Maka bagaimana? Maka kena 100 onta. Wa fi dhahabi ba'dhi bi qistihi. Kalau sebagian ya bi qistihi dihitung berapa huruf yang hilang. Jelas? Bisa bicara tapi lamnya hilang. Nah, berarti dihitung. Lam itu berapa persen? Paham ya? Bi qistihi minat dia. Jadi berapa persen nanti diambil dari diatnya seperti itu. Wal huruf, dan huruf-huruf allati tuza'u dia 'alaiha samaniyatan wa isyruna harfan fi lughatil Arab. Huruf itu ada 28 di dalam bahasa Arab. Hitungan. Alif. Alif itu bukan huruf. Alif bukan. Siapa yang bilang alif? Alif itu huruf, tapi nggak ada makhrajnya. Siapa yang bilang alif ada makhrajnya? Jadi dihitung apa enggak alif itu? Karena enggak ada makhrajnya. Makhrajul alif itu jauh ya. Yang ada makhraj itu hamzah. Ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, dot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ya. 26. Tapi di sini dibilang 28. Ajib. Ada anak-anak di Bajuri ada kalam. 28. Alif itu enggak ada makhrajnya alif itu. Seharusnya enggak masuk ya. Makhrajnya alif enggak ada. Alif itu digunakan hanya untuk panjang. Ba baru ada alif kan begitu ya. Ta baru ada alifnya, itu alif. Fungsinya alif cuma itu aja untuk panjang. Kalau a itu bukan alif tapi apa? Hamzah. A I U hamzah itu bukan alif. Apa? Lam alif. Lah dikoskatilah. Iya. Jadi sama wa isrun kalau ada alif lam 29. Berarti alifnya dihitung berarti ya. Berarti mulai alif ba tak berarti. Alifnya di aji. Sedangkan alif enggak punya makhraj. Aji. Mungkin coba di kitab lain ya. Di sini kan 28. Coba antum hitung lagi di kitab lain barangkali. Karena apa? Karena alif tidak ada makhrajnya. Wa dhahabul basar, jadi buta. Ai idhabuhu minal ainan. Ya tadi itu kan idhab, menghilangkan. Amma idhabuhu min ahidahuma fa fihi nisfun, menghilangkan pandangan dari salah satu ya separuh. Wala farqa fil ain baina saghira kabira saghira. Cina, kabiro, India misalnya ya. Kan begitu. Cina kan maknanya kecil, India sama saja. Wa ainu syaikhin wa tiflin, orang tua yang sudah matanya sudah berubah, atau tifil yang masih
bagus. Tahu matanya anak kecil. Apik, putihne putih, hiteme lek matane wong tuwek, semulai mangkak, putihnya kadang-kadang rada abang-abang kan begitu ya. Hitamnya sudah mulai mangkak, sudah tambah tua tambah tidak sempurna. Wa dhahabi sama, hilangnya pendengaran minal udhunain. Panjang ini ya. Wis wallahu alam. Wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kana 'abdan siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim